Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Wina Karimbi, peserta Latsar CPNS gelombang 6 angkatan 31 dari kelompok 1. Berikut ini adalah contoh implementasi nilai-nilai nasionalisme yang berkaitan dengan jabatan saya sebagai analis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Wujud nasionalisme yang pertama yaitu mengikuti pelatihan untuk dapat meningkatkan kapasitas diri agar nantinya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Menghadiri rapat koordinasi sebagai wujud dari nasionalisme dalam pengambilan keputusan secara musyawarah. Mengunjungi penerima manfaat kewirausahaan sosial secara berkala sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. Halo, perkenalkan saya Amanda Wina, peserta Latsar CPNS tahun angkatan 2021 Kabupaten Bandung Barat dari kelompok 1 angkatan 31 Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bidang organisasi masyarakat. Berikut adalah aktualisasi nilai-nilai dasar implementasi dalam pelayanan publik. Wujud nasionalisme yang pertama adalah melaksanakan apel pagi. Apel pagi merupakan suatu bentuk kedisiplinan bagi seorang ASN dalam memanage waktu. Apel pagi merupakan sarana untuk koordinasi dan mengevaluasi kinerja yang telah dikerjakan. Wujud nasionalisme yang kedua adalah ikut serta dalam program vaksinasi yang merupakan program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 agar negeri kita dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Wujud nasionalisme yang ketiga adalah menjadi bagian dalam program kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu menjadi dirijen dalam suatu kegiatan. Merupakan suatu kebanggaan ketika Indonesia Raya berkumandang. Wujud nasionalisme yang keempat yang sekaligus sebagai tugas pokok dan fungsi adalah memberikan pelayanan kepada organisasi masyarakat yang akan mencatatkan keberadaannya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anu Maria Elejar. Saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS dari Kabupaten Bandung Barat, kelompok 1 angkatan 31 gelombang 6. Pada saat ini saya bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil pada seksi pengembangan daya tarik wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana nilai-nilai dasar nasionalisme pada pekerjaan saya sehari-hari sebagai penyuluh wisata. Wujud nasionalisme yang pertama adalah berkoordinasi dan diskusi demi terlaksananya pembangunan daerah. Melalui kegiatan rapat bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai pengelolaan aset daerah milik Kabupaten Bandung Barat yang akan dimanfaatkan menjadi destinasi wisata agar dapat memberikan manfaat ekonomi khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Wujud nasionalisme yang kedua adalah bersikap ramah dan sopan terhadap tamu yang berkunjung ke kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, di mana saat itu tamu tersebut adalah investor yang akan membangun destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat. Wujud nasionalisme yang ketiga adalah mampu bekerja sama dengan baik bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam rencana revitalisasi destinasi wisata di situ Ciburui. Wujud nasionalisme yang keempat adalah mengikuti pelatihan dalam pengembangan daya tarik wisata sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum, saya Anissa Novitri, peserta Latsar CPNS kelompok 1 angkatan 31 gelombang 6. Dalam video berikut, saya akan menguraikan mengenai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatan saya
sebagai pelayan publik di Dinas P2 KBP 3A. Yang pertama adalah menjalankan program pemerintah yakni Kampung Keluarga Berkualitas. Agar Kampung KB di daerah Kabupaten Bandung Barat maju, maka kami melaksanakan kegiatan pembinaan Kampung KB agar meningkatkan strata Kampung KB itu sendiri. Hal ini adalah bentuk aktualisasi sila kedua yang outputnya berusaha memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kedua, selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk menjalankan program dinas dan bidang sesuai dengan nilai Pancasila keempat yang outputnya adalah kebiasaan musyawarah untuk mufakat. Terakhir, saling membantu dalam pekerjaan, baik pekerjaan di dinas maupun pembinaan di program Kampung KB sebagai aplikasi dari 8 fungsi keluarga yakni pembinaan lingkungan, seperti diadakannya kegiatan Jumat Bersih. Sesuai dengan sila kelima yang outputnya adalah menjunjung tinggi kebersamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan, saya Afri Rastika, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli, Kecamatan Sindangkerta, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar nasionalisme yang berkaitan dengan tupoksi saya di Kecamatan Sindangkerta. Berikut videonya. Wujud nasionalisme yang pertama yang biasa dilakukan di tempat kerja adalah apel pagi. Kegiatan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan disiplin waktu dan koordinasi dari pemimpin kepada bawahan. Koordinasi bisa dalam bentuk pengumuman, arahan, maupun imbauan. Wujud nasionalisme saya yang kedua adalah mengikuti program vaksinasi. Program ini adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Wujud nasionalisme yang ketiga dan sekaligus sebagai tugas pokok fungsi dari penyuluh pertanian adalah saya memenuhi panggilan dari petani yang mengeluhkan adanya serangan organisme pengganggu tanaman. Saya datang ke lapangan, kemudian melakukan pengamatan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman tersebut. Setelah dilakukan pengamatan, kemudian ditentukan OPT-nya. Lalu petani diberikan penyuluhan mengenai pengendalian organisme pengganggu tanaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia Reida Purwati. Saya berasal dari kota Cimahi. Saya merupakan salah satu peserta Diklatsar Kabupaten Bandung Barat. Berikut adalah aktualisasi nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelayanan publik di Kecamatan Parompong, yaitu bekerja secara profesional dan tidak membeda-bedakan antar golongan dalam memberikan pelayanan. Sesuai tupoksi saya sebagai pengelola data keamanan dan ketertiban, melaksanakan monitoring PPKM guna menekan penyebaran virus COVID-19. Memberikan sosialisasi dan informasi mengenai izin mendirikan bangunan demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan keselamatan di masyarakat. Halo, perkenalkan, saya Deviana Febia Nurbayin, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Bandung Barat, anggota kelompok 1, angkatan 31. Berikut ini merupakan contoh implementasi nilai-nilai dasar nasionalisme berdasarkan jabatan sebagai pelaksana kebijakan publik. Melayani semua kebutuhan petani dengan tetap bersikap ramah, santun, dan tidak memilih-milih sebagai bentuk perwujudan dari aktualisasi sila kemanusiaan, yaitu sila kedua dan sila kelima. Mencontohkan dan mengajak petani untuk selalu memenaati protokol kesehatan sebagai wujud bentuk implementasi dari menghormati aturan yang ada dan tetap menjaga persatuan, yaitu tentang sila pertama dan sila ketiga. Mengikuti kegiatan vaksinasi sebagai bentuk perlindungan diri dari bahaya virus COVID-19 sebagai bentuk perwujudan dari rasa nasionalis karena mengikuti vaksin termasuk bentuk perjuangan untuk menyelamatkan bangsa dari pandemi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Lestari, anggota dari kelompok 1 Angkatan 31. Sekarang, saya bekerja sebagai penyusun rencana manajemen mutu pasca panen di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa implementasi nilai-nilai nasionalisme pada pekerjaan saya sehari-hari sebagai pelayan publik. Berikut tayangannya. Mengadakan sosialisasi peningkatan kapasitas SDM petani merupakan salah satu bentuk pelayanan publik saya di bidang pertanian. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM petani dan mengembangkan kelembagaan petani di kecamatan dan desa di Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, mendata kelompok tani untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta memastikan kondisi jaringan irigasi tersebut agar dapat segera ditangani, karena irigasi ini merupakan salah satu prasarana pertanian yang penting untuk peningkatan produksi pertanian. Implementasi nasionalisme yang ketiga adalah memastikan budidaya hidroponik yang sesuai dengan standar budidaya tanaman yang baik atau Good Agricultural Practices agar dapat diberikan bantuan berupa pembangunan fasilitas yang belum lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadayanti, peserta Lasar CPNS kelompok 1 Angkatan 31 dari Kabupaten Bandung Barat. Berikut ini merupakan contoh implementasi nilai-nilai dasar nasionalisme berdasarkan tugas jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan pendataan mengenai kebutuhan yang dibutuhkan setiap cabang olahraga dalam mempersiapkan event olahraga merupakan bentuk implementasi pada sila kedua. Menyelenggarakan event olahraga tradisional agar tetap bisa melestarikan budaya Indonesia sekaligus mengembangkan potensi atlet merupakan bentuk implementasi sila ketiga. Mengadakan forum diskusi bersama pimpinan dan antar staf mengenai kebijakan ataupun mengambil keputusan merupakan implementasi sila keempat.